grupnya Kang Emil bilang janda kaya bisa nikahin pemuda pengangguran. Wah, Pak Suswono, Anda sus sekali ya Pak. Belum menjabat aja udah minta janda kaya buat nikahin anak muda yang nganggur di Jakarta. Solusi macam apa ini Bapak? Sejak ucapan Pak Suswono viral, Kang Emil mukanya kok mengkerut terus sih Kang. Tapi tenang Kang, tetap kelihatan glowing kok. Lagian ya, udah tahu pilkada sekarang ini sensitif banget ngebahas-bahas begituan. Dengan entengnya Pak Suswono asal jeplak aja depan umum. Masalahnya bukan apa-apa ya Pak. Kalau ternyata Bapak nggak jadi cawagup, terus programnya nggak jadi dipakai, nanti gimana nasib anak-anak muda yang udah sempet nganggurin diri supaya bisa dinikahin sama janda kaya Pak? Sia-sia kan jadinya mereka nganggur. Tapi jangan baper ya, kan yang ngomong orangnya langsung cawagupnya Ridwan Kamil sendiri yang curhat ke depan orang-orang. Pas aku dengar ucapan beliau, rasanya gimana gitu. Masa iya sih sekelas calon wakil gubernur punya gagasan gini? Seakan-akan warga Jakarta ini cuma jadi kelinci percobaannya aja. Udah tahu perjalanannya Kang Emil di Jakarta ini banyak ngalamin penolakan di berbagai daerah. Apa nggak makin pusing tuh tim sesnya Ridho pas kejadian begini? Harus susah payah nge-branding ulang Kang Emil dan Suswono biar reputasinya nggak makin anjlok di mata warga Jakarta. Mungkin nih setelah beberapa minggu dia kampanye, dia mulai sadar dan terus mikir, oh ternyata susah juga ya cari kerja di Jakarta. Gimana Kang? Susah ya naklukin hati warga Jakarta? Ternyata nggak gampang kan buat ngedapetin hati warga Jakarta. Dipikir dengan ngeboyong belasan partai bakal lebih mudah jalannya. Ini mah bukannya disukain, malah makin diboikot sama warga. Sementara itu di tempat lain, Mas Pram dan Bang Dul justru punya cerita tersendiri dengan warga Jakarta. Kalau kita bicara ide dan gagasan Mas Pram buat Jakarta, udah deh, nggak ada lagi yang diraguin lagi. Ditambah Bang Dul yang emang lahir dan besar di Jakarta dan plek-ketiplek Betawi asli. Sampai banyak loh yang nggak tahu kalau sebenarnya Bang Dul itu punya rekam jejak sebagai orang yang ikut sama-sama mendirikan The Jackmania dulu bareng sama Bang Gugun Gondrong. Cuman Bang Dul memilih untuk fokus di film tapi tetap mencintai klub bola kesayangannya yakni Persija. Nah kalau Mas Pram beda lagi nih kisahnya. Ternyata beliau punya cerita lama dengan ketua umum The Jackmania yaitu Bang Diki Sumarno. Di mana Mas Pram sendiri yang bilang kalau beliau udah kenal Bang Diki sejak masih kecil. Dari cerita keduanya aja berarti emang Mas Pram dan Bang Dul ini nggak jauh-jauh dari Jakarta. Persija dan The Jackmania ini modal penting buat keduanya supaya bisa bersinergi sama komunitas pecinta sepak bola di Jakarta. Bahkan kemarin itu Bang Dul udah berkunjung dan menjenguk Bang Gugun Gondrong di rumahnya. Pertemuan mereka tuh udah kayak lagi nostalgia masa lalu. Apalagi Bang Gugun Gondrong yang menyambut langsung Bang Dul kelihatannya tuh happy banget ketemu teman lamanya. Saking happynya nih Bang Gugun tetap pakai kaos The Jackmania. Kalau yang aku baca sih emang sebenarnya The Jackmania ini nggak asing buat Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kayaknya udah benar kalau ada poster anak The Jackmania yang tulisannya emang rela Jakarta dipimpin Bobotoh. Mohon maaf ya Kang Emil, bukan saya loh yang bikin. Jangan baper ke aku ya Kang. Saya kan takut nanti komen saya dipin di Instagram Kang Emil. Terus saya kehilangan pekerjaan saya nih nantinya. Saya takut kejadian kayak guru yang di Cirebon dulu. Sampai dipecat dari sekolahannya karena komen dia di
dipimpin sama Kang Emil. Duh, kalau inget-inget kejadian itu kayaknya nggak tega ya. Ada orang diputus rezekinya gara-gara seorang gubernur yang anti kritik. Pantesan ya banyak warga Jakarta nolak dipimpin sama beliau. Wong baperan kok. Apalagi kan kita tahu ya, Jakarta ini kota metropolitan. Ada jutaan orang yang kritis di Jakarta. Dan gak ada takut-takutnya buat nyampein kritikan ke pemimpinnya. Duh, nggak bisa ngebayangin sih kalau Kang Emil yang mimpin di Jakarta nanti. Saya malah khawatir program mobil curhatnya itu justru lebih penting buat Kang Emilnya sendiri. Karena takut beliau yang kena mental nanti pas mimpin Jakarta. Terus kaget dikritik sama warga Jakarta yang emang udah melek sama politik. Plus kritikannya tajem banget. Beda sama Mas Pram dan Bang Dul yang kelihatannya enjoy banget. Setiap hari terus belusukan sampai ke 11 titik di Jakarta. Kayak perjalanan mereka tuh nggak ada bebannya sama sekali. Ya mungkin karena Mas Pram ini tulus aja ngejalaninnya. Beliau sendiri kelihatannya nggak punya beban apapun selain mau ngeberesin persoalan Jakarta yang menumpuk. Terus hubungan beliau dengan para pendahulunya memang benar-benar dijaga. Sampai banyak yang bilang kalau Mas Pram ini tokoh yang disegani banyak pihak. Berarti kalau nanti Mas Pram dipercaya warga Jakarta jadi gubernur nih, gak akan susah bagi Mas Pram dan Bang Dul untuk kolaborasi dengan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan provinsi lainnya. Buat ngebenahin banyak masalah di Jakarta. Karena menurut aku ya, jadi gubernur di Jakarta itu emang mesti banget dijaga hubungannya dengan semua pihak. Jangan sampai punya musuh, harus bisa jadi jembatan buat siapa aja yang punya peran dan pengaruh untuk ngebangun Jakarta 5 tahun ke depan. Dan kayaknya sosok Mas Pram dan Bang Dul udah gak perlu lagi diragukan deh. Jadi buat warga Jakarta jangan lagi sampai kita kena korban prank. Cukup sekali aja kita kegocek sama orang-orang yang kelihatannya baik. Ternyata pas udah jadi malah nerekam temen sendiri. Kayak siapa tuh? Ya udah ya Kang, bukannya aku mau panjang-panjang, cuma Akang dan wakil Akang lebih punya gagasan yang lebih bagus deh Kang. Malu sama warga Jakarta. Ups, udah dulu ya. Aku takut ada yang baper. Dadah.